Pemirsa masih di IDX dengan season closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Medco, lebih ke arah buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 1130, resistennya hingga 1390. Kemudian juga ada OLTJ, juga direkomendasikan buy on weakness, support yang bisa diperhatikan di 1640 hingga 1710. Dan selanjutnya ada Arto, hari ini juga mengalami penguatan yang signifikan, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2280 dan resistennya 2480. Dan terakhir ada MTEL, lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 730, resistennya hingga 760. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tehri Tiau Caksana, Technical Analis MNC Sekuritas. Pak Didit, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Kita ke Medco terlebih dahulu, Pak Didit. Hari ini Medco juga ikut tampaknya menjadi penopang indeks harga saham gabungan, di mana Medco di sesi kedua ini menguat di 1,88%. Meskipun tadi sempat tertekan ke 1.300. Analisis Anda untuk Medco? Oke, kalau untuk Medco kami melihat memang masih adanya kecenderungan akan adanya penguatan ya, karena kami memiliki 2 skenario, di mana pada skenario terbaiknya saat ini pergerakan Medco disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Ditambah dari pergerakan MACD dan stokastik yang masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya, dan akan lebih terkonfirmasi nanti penguatan Medco apabila break dari area resistennya di 1390 ya. Nanti apabila break dari 1390, maka dapat dicermati rentang area 1430 sampai ke area 1500 menjadi area penguatan Medco terlebih dahulu. Namun demikian, worst case skenario-nya kami menyiapkan sebelum apabila nanti Medco belum mampu break di 1390, maka masih ada kemungkinan untuk buy on weakness nanti di area 1210 sampai ke 1250 terlebih dahulu, 1250 sampai 1295 begitu. Baik, penguatan saham Medco ini juga ditopang dari pergerakan harga komoditasnya, Pak Didit, minyak mentah. Ketika harga minyak mentah ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, Medco kemarin juga mengalami penguatan yang cukup tinggi sekali. Nah, untuk jangka menengah ini, terkait dengan proyeksi dari OPEC Plus akan melakukan pemangkasan sampai dengan akhir tahun. Nah, kemana arah pergerakan saham Medco paling tidak sampai dengan akhir tahun ini? Apakah rencana ini juga akan membayangi pergerakan saham Medco sampai dengan akhir tahun, atau para investor juga sudah price in dan pergerakan saham Medco tidak akan terlalu bergerak signifikan seiring dengan kenaikan harga minyak mentah sampai dengan akhir tahunnya? Oke, kalau kita melihat memang pergerakan harga Medco saat ini di grafik mingguannya ini masih menunjukkan adanya tanda-tanda lanjutan penguatan ya, atau tanda-tanda penguatan lebih lanjut, di mana nanti apabila nanti mampu break dari area 1430 sebagai area resisten yang cukup kuat, maka kami perkirakan Medco akan menuju ke area 1500-an terlebih dahulu sebagai area penguatan terdekatnya, dan kami melihat memang dalam jangka menengahnya juga masih cukup menarik dari pergerakan Medco sendiri. Apabila 1500-nya nanti mampu di break, maka dapat dicermati 1500 sampai 1600 untuk area penguatan dari Medco. Namun demikian perlu diperhatikan, betul kata Mas David tadi, karena harga Medco ini juga dipengaruhi oleh harga dari komoditas minyak dunianya. Jadi apabila nanti harga komoditas minyak dunianya juga sudah mulai agak melandai, agak turun begitu, dapat diperhatikan untuk pergerakan Medco selanjutnya begitu. Baik, dengan target ke 1.600 buy on weakness tadi Anda rekomendasikan untuk Medco, bagi yang baru ingin berpartisipasi ini, artinya masih ada range yang cukup lebar untuk Medco, Pak Didit? Betul sekali, masih cukup lebar, namun yang perhatikan dalam jangka pendeknya di 1390 terlebih dahulu sebagai area resistennya, begitu. Baik, dari Medco kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada OLTJ, juga direkomendasikan buy on weakness ini. Analisis dan pertimbangan, sehingga OLTJ juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya pergerakan OLTJ ini masih cukup menarik, karena kalau kita lihat, ini baru berada di fase reversalnya ya, kalau kita lihat di sini dari pergerakan OLTJ, di mana sebagai support yang cukup krusial ada di 1640 untuk pergerakan dari OLTJ dengan resistnya di 1710 terlebih dahulu.
untuk resist dari ULTJ. Apabila nanti dan hari ini highest-nya sempat di 17.50 ya, dan saat ini tutupannya di area 17.30, maka dengan demikian nanti dapat diperhatikan area resist berikutnya yang berada di 17.70, dan target berikutnya apabila break dari kedua area tersebut, maka pergerakan ULTJ berpeluang untuk menguji di area 18.30 sampai 18.80, begitu Mas. Ya, sebelumnya ULTJ sempat menyentuh di atas level 2000-an, Pak Didit. Bagaimana analisis Anda ketika investor nyangkut di level ini, kemudian potensi arah resisten ULTJ tadi, apakah direkomendasikan averaging down atau di hold saja untuk ULTJ? Untuk ULTJ nanti bisa untuk averaging down terlebih dahulu, namun demikian yang patut dicermati adanya resist yang cukup kuat di 1970. Apabila nanti belum mampu break dari area tersebut, maka ada potensi ULTJ kembali nanti ke bawah area 16.50-an, begitu. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga datang dari perbankan digital. Ada Arto, hari ini juga menguat cukup signifikan, dan Arto tampaknya direkomendasikan buy on weakness ini. Ada kecenderungan Pak Didit ketika perbankan digital naik signifikan, kemudian juga koreksinya juga cukup dalam Pak. Bagaimana Anda melihat posisi hal ini, kemudian pertimbangan masuk ke dalam salah satu saham rekomendasi? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan Arto dari bulan Juli hingga bulan September lalu mengalami fase downtrend yang cukup berat ya. Dan kami melihat selama beberapa hari ini dari awal September hingga penutupan hari ini, kami melihat masih adanya penguatan yang terjadi di pergerakan Arto, dan nampaknya ini juga baru mulai dari arah-arah reversalnya seperti itu. Kami melihat dari pergerakan MACD dan stokastiknya yang cukup menarik, di mana MACD-nya ini sudah golden cross di tanggal 8 September lalu, kemudian masih didominasi dengan volume pembelian yang cukup besar dari pergerakan Arto. Namun demikian yang dapat kita perhatikan, Arto saat ini penutupan yang masih tertahan di MA20-nya. Jadi bisa buy on weakness terlebih dahulu untuk pergerakan Arto, mencermati area support di 2280 selama masih mampu berada di atas itu. Kami perkirakan Arto berpeluang untuk menguji di 2500 sampai ke rentangnya di 2600 untuk Arto, begitu. Hanya untuk jangka pendek saja Pak Didit untuk Arto? Untuk jangka pendek terlebih dahulu, karena kami melihat penguatan dari Arto ini masih berada di awal reversalnya, begitu Mas. Baik, analisis saham yang ketiga ada Arto. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada MTEL ini, ada Mitra Telekomunikasi TBK. Ini MTEL juga cukup menarik Pak Didit, cukup banyak pertanyaan juga yang masuk ini secara fundamental. MTEL dinilai oke, tapi pergerakan sahamnya tidak kemana-mana jika dibandingkan dengan harga IPO ketika melantai di Bursa Efek Indonesia. Oke, baik. Kalau kita lihat dari pergerakan MTEL sendiri, sebenarnya baru mengalami penguatan dari awal Juni hingga pergerakan hari ini, begitu ya. Karena kita melihat kecenderungan dari tahun awal IPO-nya di November 2021, ini pergerakan masih cenderung downtrend. Kami melihat pergerakan MTEL ini masih berpotensi untuk menguat dengan area supportnya di 730. Selama masih mampu berada di atas area tersebut, maka kami perkirakan pergerakan MTEL berpeluang untuk menguat, paling tidak nanti untuk menguji di area resistennya terlebih dahulu di 760, karena kami melihat masih adanya kecenderungan pergerakan yang cukup sideways dari MTEL. Apabila 760-nya break dari area resistnya, maka MTEL berlanjut ini untuk menguat, menguji di area 780 sampai ke 800 untuk pergerakan selanjutnya, begitu. Baik, tapi secara keseluruhan mencerminkan dari sisi fundamental tidak Pak pergerakan saham MTEL sampai sejauh ini? Singkat saja Pak Didit. Kalau untuk dari pergerakannya, nampaknya masih mencerminkan pergerakannya karena ini masih berada di fase awal uptrend-nya dalam jangka menengahnya. Begitu, Mas. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Medco, ULTJ, Arto, dan juga MTEL. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Didit. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja ini kita ke pertanyaan. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. OASA Pak sudah punya di harga 210, bagaimana dalam seminggu ke depan? Tampaknya masuk di level penutupan hari ini. Ada peluang naik dalam sepekan ini Pak Didit? Oke, kalau kita lihat pergerakan OASA cukup sideways ya, di mana support 199 dan resistnya di 224. Namun melihat dari pergerakan stokastiknya, nampaknya ada peluang untuk menguat, paling tidak nanti untuk menguji dulu di area 214 dulu, baru nanti ke 224 untuk pergerakan OASA.
Baik, Mas. selanjutnya ada Bapak Bong dari Jakarta menanyakan MTEK. Tadi sudah sempat kita ulas, tapi ini pertanyaannya target sampai dengan akhir tahun untuk MTEK. Oke, target sampai dengan akhir tahun agak cukup panjang untuk pergerakan MTEK, nanti dapat diperhatikan di levelnya 685 sampai ke 745 terlebih dahulu untuk MTEK. Baik, selanjutnya ada Bapak Joni dari Jakarta menanyakan Goto dan Friend ini. Goto tadi juga sempat kita ulas, langsung saja kita ke Friend ini Pak. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak Didit? Untuk Friend sendiri saat ini masih berada di fase uptrend ya, masih reversal dari Friend sendiri. Nanti dapat dicermati untuk area supportnya yang kami perkirakan berada di atas 58. Cermati selama masih bertahan di atas 58, maka area 63 sampai ke 65 dapat menjadi area target penguatan dari Friend. Ini bisa untuk speculation buy dulu di Friend. Baik, selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Cimori, Pak. CMRY disarankan masuk tidak? Kalau disarankan masuk untuk CMRY, level berapa yang direkomendasikan? Oke, untuk CMRY ini nampaknya masih bisa untuk masuk dari Cimori sendiri. Melihat dari pergerakan MACD yang akan golden cross, namun pergerakan CMRY masih tertahan MA20-nya begitu ya. Jadi nanti untuk masuknya dapat diperhatikan untuk levelnya dari harga 3.700 hingga ke 3.870. Nanti bisa dicicil di area tersebut. Supportnya perhatikan di area 3.600, 3.620. Setelah menyentuh di 5.150 lebih cenderung tertekan, Pak Didit, dari sisi pola pergerakan untuk Cimori. Untuk Cimori sendiri nanti dapat diperhatikan apabila nanti mampu break di atas level highest-nya hari ini di 3970 gitu ya. Untuk Cimori nanti pergerakannya nampaknya akan menguji ke area 4110 sampai ke area 4200 terlebih dahulu untuk Cimori. Baik, selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan dari saham-saham perbankan Big Cap ini. Untuk BBCA sudah ambil posisi di 9.275, Pak. 9275 ya. Oke, Ya. untuk BBCA sendiri kami memperkirakan ini akan adanya tren reversal dulu dari BBCA dengan supportnya nanti di area 9050, area resisten terdekatnya di 9175. Apabila break dari area tersebut dapat diperhatikan 9275 sampai 9325 sebagai area penguatan berikutnya. Baik, kemudian BBRI nyangkut di 5725, Pak. Penutupan hari ini di 5425. Oke, 5725 agak cukup berat bagi BBRI karena kalau kita melihat pergerakan BBRI saat ini reversalnya hanya dalam jangka pendek begitu ya. Nanti dapat diperhatikan untuk pergerakan resisten berikutnya di 5525 dan di 5650. Apabila nanti masih belum mampu break 5650, waspadai pergerakan BRI ke 52 begitu. Baik, masih ada Pak Mahmudin Siregar menanyakan buka, tadi sudah kita ulas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, pemirsa, dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Didit, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak Didit. Ya, sama-sama Mas David. Sehat Baik, selalu. terima kasih Bapak T. Harditya Wicaksana, Technical Analis MNC Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.